kembali lagi di Bincang bersama calon jaksa. Jadi perkenalkan dulu ya, di sini saya Rena, saya salah satu siswa peserta PPPJ juga. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Ihwan. Halo semuanya, sobat Adiaksa. Nah, Mas Ihwan ini juga salah satu peserta PPPJ kita. Nah, di waktu-waktu senggang ini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya Mas ya, boleh. tentang apa aja, kayak gimana cara masuk kejaksaan, gimana kondisi waktu PPPJ ini. Oke. Yang pertama, kenalin dulu, ini Mas Ihwan, gimana Mas kabarnya? Baik. Oke. Selama PPPJ ini gimana Mas rasanya? Udah ada rasa kangen-kangen nggak? Waduh, luar biasa. Baru 3 minggu PPJ, aduh semuanya kepikiran kan. Jauh dari keluarga, pacar, sahabat, semuanya bercampur. Oh gitu ya Mas ya. Ini mumpung ini Bak, sebentar lagi bakal IB. Iya. Alhamdulillah. Oke. Nah, Mas ini kan mengingat di luar juga pasti banyak ya teman-teman yang ingin masuk kejaksaan. Nah, di sini kita mau sharing-sharing. Gimana sih Mas awalnya bisa masuk kejaksaan ini? Ya. Dulu kan saya masuk kejaksaan pada tahun 2019. Nah, itu kan proses rekrutmennya itu di akhir tahun 2019, dimana waktu itu saya daftar administrasi. Setelah daftar administrasi secara online, langsung diantar ke kejaksaan tingginya. Setelah diantar, diterima sama petugas administrasi di kejaksaan tinggi. Kebetulan saya waktu itu daftar di Kejati, Sumatera Barat, di Padang. Nah, setelah itu dilakukan pengukuran tinggi dan berat badan. Setelah keluar diukur, dinyatakan saya berat badan, tinggi badan ideal, maka diserahkan kartu ujian untuk mengikuti ujian SKD. Waktu itu ujian SKD-nya awal tahun 2020. Iya, 2020-an ya Mas ya. Iya. Waktu itu ingat banget kita, pokoknya waktu itu sebelum Covid ya kan. Iya. Kalau nggak salah ingat sekitar bulan Februari ya. Nah, di saat itu di SKD, alhamdulillah saya lulus SKD. Tapi karena kondisi pandemi, maka SKB-nya diundur sampai 6 bulan. Ya, Lama sampai banget. September ya kalau nggak Iya. salah waktu itu SKB-nya. Udah euforianya udah hilang gitu kan. Tapi alhamdulillah akhirnya lulus juga. Ya, alhamdulillah. Nah, berarti kan dari ceritanya Mas Ihwan tadi, Mas Ihwan ini asalnya dari Sumatera Barat ya. Nah, penempatannya di Kejaksaan Negeri mana nih Mas? Penempatan saya itu di Kejaksaan Negeri Barito Timur. Mungkin penonton semua ada yang tahu itu Barito Timur, bisa aja di searching di googling kan gimana itu. Nah, pengalaman saya waktu penempatan di sana kan, waktu itu dapat SK secara elektronik, saya searching kan, saya cari-cari lah di Google Maps kan, segala macam kan, saya lihat cuma hijau aja dari atas dari Google. Nggak kelihatan ya Mas? Nggak Nggak kelihatan. terdeteksi teman-teman. Jadi gini, kita sebelum masuk kejaksaan ini, ketika kita mau daftar, kita harus siap ya ditempatkan dimanapun, karena itu salah satu resikonya jadi calon jaksa. Nah, berarti kan antara daerah aslinya Mas sama penempatannya kan jauh ya Mas ya? Iya. Itu pasti kayak terdapat perbedaan ya, budaya atau apapun itu, kayak pengalaman waktu pertama kali masuk satker gimana nih? Waduh, beda banget pokoknya antara Sumatera Barat sama Kalimantan Tengah. Nah, saya yang masih ingat itu, saya awal-awal itu saya susah makan karena di sana berasnya apa ya, bukan bulan kefir. Nah, mau makan kayak makan nasi apa ya, nasi goreng gitulah. Oh, jadi kayak beda ya Beda. makanannya sama di daerah asli. Kalau saya kebetulan aslinya Surabaya, penempatannya di Kejaksaan Negeri Ponorogo, jadi masih sama-sama Jawa Timur nih Mas. Oh, beruntung lah. Iya, Mbak. beruntung alhamdulillah. Jadi antara kayak dari segi makanan atau transport itu nggak terlalu susah, karena daerahnya kan masih gampang ya untuk Iya. dijangkau. Ya. Tapi ya kedepannya kita juga harus siap-siap nih mau ditempatkan di manapun. Di satkernya itu di bidang apa Mas? Saya di Satker ditempatkan pas awal-awal saya di Pidum. Setelah 2 bulan di Pidum, kemudian saya dirotasi ke Pitsus. Karena di Pitsus waktu itu calon jaksanya
ngikutin PPJ, jadi saya dirotasi lah ke Pitsus. Sampai sekarang saya masih di Pitsus. Oh gitu. Berarti itu ya di tempat Mas itu calon jaksanya ada berapa? Di tempat saya itu seangkatan saya ya ada 3 orang. Nah, pertama saya pas ketika ditempatkan di awal itu di Bidung, teman saya di Dankun, satu lagi di Intel. Nah, ketika waktu itu Cacak calon jaksa di atas saya, senior saya itu PPJ, maka saya dirotasi ke Pitsus untuk menggantikan beliau. Gitu. Oh gitu. Kalau di tempat saya kebetulan calon jaksanya itu ada 2. Ini saya yang pertama berangkat PPPJ duluan. Nah, ini kita doain sama-sama ya, semoga yang satunya lagi segera menyusul buat PPPJ. Iya. Nah, di Pitsus selama ini kayak perkara apa aja sih Mas yang sering buat ditangani di situ? Kalau di Barito Timur itu, kalau saya di bidang tindak pidana korupsi ya, saya pernah menangani perkara mengenai izin tambang, mengenai dana desa, Oh ya. tentang penyelewengan di dana konstruksi dan sebagainya. Banyaklah, ada beberapa kasus yang sudah kami tangani, khususnya di bidang tindak pidana khusus. Oh iya, saya juga kebetulan ada di pidana khusus, penempatannya nggak jauh beda sih, perkara-perkara apa aja yang ditangani, cuman kecuali tambang ya, karena di tempat saya kan jarang ya, bahkan mungkin atau nggak ada ya tambang, tapi kalau di daerahnya Mas kan banyak ya. Oh, banyak banget haji-haji yang memiliki tambang di Kalimantan semua kan. Nah, bisa diceritain nggak Mas kayak proses penanganan perkara di Pitsus atau kayak administrasinya tuh gimana? Biar kayak teman-teman Adiaksa tahu semuanya. Iya, baik. Nah, kalau di Pitsus itu biasanya kan nyampe ke kami itu perkara kalau bukan dari laporan pengaduan masyarakat, dari limpahan perkara dari bidang intelijen kan. Nah, di sini saya lebih cerita dulu lah mengenai labdu yang langsung masuk ke Pitsus ya. Biasanya labdu itu ditujukan ke kantor, diregister di sekretaris ya. Sekretaris nanti dari Kejari disposisi ke Pitsus. Nah, nanti di Pitsus lah ditelaah terhadap labdu tersebut. Setelah itu diregister Pitsus 1 namanya, minta itu ke Kasubagin kan udah. Setelah itu dilakukan bisa langsung penyelidikan atau sprintuk terlebih dahulu. Tapi biasanya itu tergantung kebijakan Kejari sih. Kalau Kejarinya mau sprintuk dulu, kita sprintuk dulu. Tapi kalau langsung terbitin sprintlip juga bisa gitu. Tapi yang kebanyakan itu di sprintuk dulu, sprintuk 7 hari segala macam. Nah, barulah nanti ada tindak lanjutnya, mau apakah ditingkatkan ke penyelidikan. Nah, dalam penyelidikan itu nanti dicarilah pengumpulan barang bukti dan keterangan ya Pak, full data apabila udah lengkap full data full bucket, bisa ditingkatkan lagi ke tingkat penyidikan. Dan penyidikan di sini ada penyidikan umum, ada penyidikan khusus. Kalau di Pitsus biasanya seperti itu, karena untuk menemukan tersangka itu butuh alat bukti yang meyakinkan bahwa dialah yang menjadi tersangkanya. Biasanya itu pakai dik umum, dik khusus. Nah, setelah itu apabila udah ada tersangkanya, maka diekspos lagi apakah bisa ditingkatkan ke penuntutan atau tidak. Kalau bisa ditingkatkan ke penuntutan, ya dilimpahkan ke pengadilan. Itulah. Begitu kalau dari mekanismenya itu dari laporan pengaduan masyarakat. Ada juga yang dari limpahan perkara nih, dari Intel, dari bidang intelijen, udah melakukan penyelidikan di intelijen. Nah, dilimpahkan diknya ke Pitsus sampai ke penuntutannya. Ya, jadi gitu ya, kurang lebihnya ya Mas ya. Ya. Panjang ya guys ya ceritanya, tapi nanti itu kalian bakalan tahu kalau mungkin nanti kalian masuk di sini. Nah, sekarang terakhir gimana nih Mas, kayak ada nggak pesan-pesan atau motivasi buat teman-teman yang ingin masuk di kejaksaan? Untuk teman-teman yang ingin bekerja di kejaksaan, khususnya calon jaksa,
banyak-banyak aja belajar tentang hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum perdata material dan formilnya, serta hukum-hukum yang terkait dengan perkembangan zaman. Pokoknya sering-sering update kasus Ya. aja ya gitu. Jadi ini sekian ya, cukup dulu ya buat sharing-sharingnya. Nanti kita ketemu lagi di sharing-sharing berikutnya di Bijak Bincang bareng calon jaksa. Dadah.